Saudara mahasiswa, tentu saja kita mengingat dalam satu dekade terakhir sudah terjadi transformasi di dalam tata kelola pemerintahan. Dari pola manajemen lama tradisional menuju pada New Public Management dan New Public Services tentu saja ke depannya ya. Ini hubungannya dengan governansi ya, di mana sekarang betapa menjadi pentingnya ada percepatan ya, karena dengan perkembangan teknologi tentu saja, terutama teknologi informasi. Kita akan diskusi itu saudara-saudara mahasiswa pada sesi kali ini. Nah, ada evaluasi di dalam tata kelola pemerintahan dari manajemen lama ke baru ya. Perkembangan sebetulnya ini ada tahapan-tahapan ya. Anda bisa tahu dari zaman ketika teknologi belum masuk, terus kemudian ada masa apa namanya revolusi industri, kemudian juga perkembangan teknologi IT, dan ini mendorong perubahan-perubahan menjadi lebih baik. Tujuannya tentu saja untuk semakin berkualitasnya, semakin efisiensinya di dalam pelayanan publik ya. Ada beberapa karakteristik yang kita tahu di dalam pola manajemen tradisional atau tata kelola tradisional. Biasanya bersifat hierarki vertikal, komando rentang kendalinya sangat kaku ya. Siapa bertanggung jawab kepada siapa itu kaku dalam pola lama. Aturannya sangat formal, tidak fleksibel, ya. Dan lebih cenderung sentralisasi, terpusat pada kewenangan pusat saja, pimpinan yang tertinggi saja. Dan yang menjadi utama tentu saja di dalam tradisional juga sistem merit system juga ini sangat-sangat didasarkan pada apa namanya hal-hal yang technically, hal-hal yang ke profesional itu ada memang di dalam manajemen tradisional. Nah, di dalam tata kelola manajemen modern atau New Public Management, di sini tentu saja ada perubahan, terutama dari perubahan pola pikir ya. Ini ada banyak faktor sebetulnya, inefisiensi dan seterusnya, perubahan global dan seterusnya, sehingga ada pemikiran perlu diperbaiki di dalam pelayanan publik menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara mahasiswa, kalau komparasikan antara pola manajemen tradisional lama dan baru, tentu saja kita bisa melihat dari orientasi pandangannya, dari strukturnya, dari hubungan dengan masyarakat atau publik, bagaimana penganggaran dan pengambilan keputusan. Ini saya kira menjadi yang perlu kita dalami, bagaimana manajemen lama dan baru di dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu saja New Public Management ini menjadi hal yang, apa namanya, perubahan paradigma untuk semakin lebih baik, semakin efisien. Nah, ada beberapa prinsip dalam New Public Management, dalam manajemen baru. Misalnya di sini bahwa apa namanya, ini sangat diperlukan bagi manajemen itu dari orang yang profesional, ukuran kinerjanya jelas ya, penekanan pada output yang baik ya, ada apa namanya, disagregasi untuk unit publik dan juga kompetisi, gaya swasta dan disiplin menjadi prioritas. Artinya di sini sudah tidak lagi mengedepankan pada prinsip-prinsip private atau personal, tapi lebih kepada kepentingan publik. Demikian saya kira saudara-saudara mahasiswa kuliah kita pada sesi ini. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu. Silakan diskusi, silakan belajar dari materi yang lain. Terima kasih.